Investasi bodong. Ini sebuah tragedi atau mungkin sebuah modus dan kejadian yang entah kenapa kok selalu berulang. Baru-baru ini saya baru aja jalan-jalan ke Gorontalo, bukan jalan-jalan sebenarnya, itu ada misi untuk mengunjungi salah satu tim saya di Gorontalo sana yang bernama Klik Digital gitu ya. Dimana pada saat kami ngobrol di perjalanan ada sebuah cerita yang menarik dan mengusik hati saya gitu ya. Dimana ternyata di daerah sana sampai terjadi investasi bodong yang melibatkan banyak orang dengan angka kerugian itu di angka ratusan miliar rupiah. Menelan banyak korban. Dan ini berulang. Ya. Gak cuma sekedar di daerah sana sebenarnya. Kalau kita lihat lagi di fenomena yang terjadi di Indonesia, entah itu di Bandung, di Jakarta, dimanapun itu, selalu ada. By the way, kawan-kawan semua, saya pribadi adalah orang yang juga korban investasi bodong. Yang mungkin kalau bisa dikatakan, kalau orang ngelihatnya kayak saya sekarang bertanya gitu ya, itu kok bisa-bisanya mereka ketipu? Itu mungkin juga sama kayak pertanyaan orang lain pada saat saya ketipu. Kenapa sih investasi bodong ini selalu makan korban? Ada sebuah quote yang itu menjadi sangat saya pegang, terutama pada saat setelah kejadian dulu, tahun 2012 saya juga kena investasi bodong. Apa itu? Easy money make you stupid. Ya. Gampang duit bisa bikin kamu bego gitu ya. Maka sekali lagi, gak ada yang namanya duit gampang. Dapat duit pasti kudu berjuang. Kalau misalkan ada sebuah penawaran, misalkan investasi sebulan berapa puluh juta, berapa ratus juta, berapa juta dengan bagi hasil katakanlah lebih dari 10%, pasti pula ya dalam setiap bulannya itu rada gila gitu ya. Apalagi kalau sampai akhirnya menjanjikan 30% pasti pula dari modal. Makin stres ini. Jadi sekali lagi, easy money make you stupid. Jadi jangan gampang percaya sama duit gampang, duit mudah. Selalu kita perlu curiga, kenapa ini orang kok kayaknya memberikan sebuah penawaran yang kayaknya di luar masuk akal gitu, dalam arti di luar nalar. Ya, ini perlu kita curigai, karena tidak ada yang gampang dalam cari uang. Kedua adalah bahwa ingat sebuah quote yang juga mungkin Anda yakin, yang saya yakin Anda tahu, apa itu? Too good to be true. Ya. Contoh misalkan ada sebuah bisnis, yang bisnis itu jarang sekali orang masuki. Lalu dia mengatakan bahwa bisnis ini potensialnya sangat besar, sangat bagus, nilai return of investment-nya sekian misalkan. Pertanyaan saya sederhana kalau saya bisnisnya ya. Kalau itu semudah itu, kenapa orang lain tidak masuk? Kalau memang itu semudah itu yang seperti kamu yang sampaikan gitu ya. Kenapa orang-orang bisnis yang lain tidak masuk ke industri itu gitu. Artinya adalah ada sesuatu yang memang mencurigakan dan ini perlu kita waspadai. Kalau perlu kita kasih alarm dalam kepala kita bahwa bentar ini benar gak nih gitu ya. Kalau cuma gitu doang masa sih gitu. Masih lagi too good to be true. Sama juga investasi bodong. Modus investasi bodong selalu berawal dari sebuah janji-janji manis. Ketika kamu investasi saat ini misalnya katakanlah 5 juta, 10 juta, maka bulan depan setiap bulannya kita akan kembalikan sekian ratus ribu misalkan. Dan itu fix, menjanjikan fix gitu ya. Dan menjanjikan dari investasinya. Ini modus yang selalu muncul. Dan awal-awal biasa keluar muncul itu modus. Dalam arti, bener tuh, iya itu kan bener gue kemarin investasi 10 juta, sekarang dapat 700 ribu misalkan tiap bulan. Nah ini adalah sebuah modusnya. Sengaja dibikin IS dulu. Sampai akhirnya ternyata itu skema Ponzi. Yang ibaratnya ya duit yang dibagikan adalah duit dari korban lain juga gitu. Itu nomor 2, jadi too good to be true. Nomor 3 kawan-kawan semua. Tentang bagaimana guru saya selalu berpesan pada saya bahwa business is about intellectual sport. Bisnis adalah tentang olahraga intelektual. Ya, bukan tentang emosional. Maka itu artinya apa? Kita nggak boleh kalau sekarang ada penawaran dari orang lain, tiba-tiba itu menggiurkan dan kita mulai bersemangat, langsung kita putuskan. Tidak bisa begitu, saudara-saudara. Ya. Maka apa yang perlu kita lakukan pada saat kita mendapatkan penawaran yang baik adalah kita perlu melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan tim kita, dengan pasangan kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Apalagi kita perlu melakukan yang namanya istikharah dulu dengan Tuhan kita pastinya. Jangan langsung, oke, gue join. Misalkan ini Bianca Rock Masanta berada di sini. Ketika keputusan diambil atas dasar emosional, bukan atas dasar pemikiran dan logika. Gak mungkin, ini juga marak. Ini yang sangat saya sayangkan. Contohnya adalah bukan investasi bodong sih jatuhnya. Cuma jatuhnya kan jadi kayak menodai juga. Kasus tentang properti syariah. Saya tidak menyalahkan properti syariah. Saya sangat setuju dengan properti syariah. Tapi kenapa kok banyak di sana, di luar sana modus oknum-oknum yang menjual agama ini dalam tanda kutip gitu ya, anti riba, pokoknya tanpa denda, tanpa penalti, tanpa sita gitu kan. Tapi ujungnya tanpa serah terima gitu loh. Jadi paham ya? Kenapa menjanjikan bahwa itu solusi dari agama tapi ujung-ujung nggak pernah ada bukti? Ya nggak ada jauh beda dengan orang-orang yang melakukan investasi bodong berarti kan? Ya, jadi hati-hati sekali lagi, tidak ada keputusan atas dasar emosional, nggak boleh ada. Harusnya adalah logika. Sekarang muncul yang jadi di lapangan nih, fenomena orang-orang yang sekarang kaya cepat.
Seperti yang pernah dibahas juga tentang flexing gitu ya. Nah, orang-orang yang sekarang pengen join di investasi bodong, pada dasarnya mereka punya keinginan untuk secure, untuk aman, rasa aman. Dan greedy, rakus. Ya. Udah aman, pengen pasti gitu kan, pengen banyak. Wah ini masalah. Orang-orang kaya baru kayak gini biasanya nih ya. Udah pengen investasi 10 juta, 100 juta, pengen balik itu pasti dan pengen lebih banyak. Siap untung, nggak siap buntung. Ingat, mindsetnya investor itu harus siap untung dan siap buntung. Walaupun ya wajar kalau investor siap harus untung ibaratnya. Iya, tapi kan harus siap buntung juga. Itu dalam konsep syirkah ataupun kerjasama yang benar. Makanya kenapa laporan keuangan disebut profit and loss. Profit and loss, bukan profit and profit gitu, bisa dipahami ya. Maka apa tips dari saya buat kawan-kawan semua supaya terhindar ya, tidak join dalam sebuah aktivitas investasi bodong ini. Jangan gampang percaya sama orang. Loh, kata Kang Dewa katanya kita harus baik sangka ya. Harus positive thinking sama orang lain gitu. Nah ini, tentu pada saat Anda bertemu pertama kali Anda perlu sangka baik sama dia. Tapi pada saat ngobrol Anda coba analisa dari cara dia berbicara, track record dia, cek di sosial media dia, semuanya dicek. Jangan gampang percaya sama orang lain. Karena ketika Anda mudah percaya sama orang lain dan titik itu adalah terlalu baik sangka, disitulah cikal bakal Anda tertipu ya. Ingat teman-teman semua, korban investasi bodong itu bukan orang jahat, itu orang baik gitu. Karena terlalu baik justru. Tapi tidak menganalisa. Polos boleh, bego jangan. Ini quote-nya ya. Polos boleh, tapi jangan sampai bego gitu tuh dikibulin sama orang. Maka sekali lagi, jangan gampang percaya sama orang. Bahkan saya pernah tuliskan juga di sebuah buku berjudul 7 kesalahan fatal pengusaha pemula. Kesalahan fatal nomor 3 pengusaha yang sering kali terpola adalah gampang percaya sama orang lain. Udahlah gue titipin ke kamu, gue invest ke kamu. Pokoknya kita friend lah, kita temenkan, kita kan sahabat. Nah ini kejadian saya di tahun 2012. Pada saat saya ditipu oleh kawan saya. Itu bukan kawan biasa kawan-kawan, itu sahabat. Pokoknya itu ustadz bahasanya gitu, oknum gitu tanda kutip gitu ya. Yang nipu saya juga ternyata 7,7 M. Nah gimana ayo? Ya. Sekali lagi jangan pernah gampang percaya sama orang lain. Walaupun dia adalah orang ataupun sosok yang luar biasa. Jangan ambil keputusan pada saat emosional. Jadi lakukan perenungan terlebih dahulu. Ya, lakukan analisa mendalam terhadap siapa dia, bagaimana penawarannya, bagaimana track recordnya, dan semuanya. Ini yang perlu dilakukan. Pokoknya nggak boleh ngambil keputusan atas dasar emosional. Ketika Anda mulai merasa bahwa ini sangat worth it dan tertarik, tahan, sabar. Coba Anda isyawarahkan dulu, coba musyawarahkan dulu, coba berpikir dulu. Kalau memang udah jernih, oke, hajar. Besoknya Anda kabari dia. Ya, ingat ya, jangan pernah emosional dalam mengambil keputusan. Jangan investasi di bidang yang kamu nggak kuasai. Sekali lagi, jangan pernah investasi di bidang yang kamu nggak kuasai. Loh Kang, justru saya investasi itu karena saya nggak paham ilmunya. Lah itu penting. Minimal Anda tahu tentang seluk-beluk keuangan. Bagaimana katakanlah bisnis yang dikatakan dengan bisnis performa yang bagus itu kayak apa? Cash flow-nya, profit and loss-nya, neracanya gimana? ROI-nya berapa dan semuanya harus dianalisa. Termasuk bidang bisnisnya. Kalau misalkan Anda nggak menguasai dan nggak tahu tentang bidang bisnis itu, ya jangan diinvest. Kecuali misalkan Anda nggak tahu, tapi orang yang Anda titipi untuk investasi dia menguasai, silakan. Dengan catatan pun sama, balik lagi poin nomor 1, jangan gampang percaya sama orang lain. Dan Anda jangan pernah ngambil keputusannya pada saat emosional. Ini saling keterhubungan satu sama lain. Jadi apa kesimpulannya kawan-kawan semua? Ya, supaya Anda nggak los miliaran kayak saya, gitu ya, ambil pelajaran. Ya, jangan emosional, lakukan analisa. Dan pastinya adalah ambil keputusan secara benar-benar mendalam. Jangan mudah terpancing dan tergiur dengan penawaran orang lain yang kayaknya menggiurkan.